Shalom saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Saya sapa sekali lagi. Shalom. Puji nama Tuhan, kita sampai di minggu ketiga tanggal 24 Juli 2022. Hari ini kita akan melakukan ibadah raya kita. Kita mau satukan hati kita satukan pikiran kita mau serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Biarkan waktu yang hanya 1 jam 30 menit ini kita berikan ke Tuhan. Fokuskan hati kita tinggalkan pikiran kita yang lain. Kita mau bawa hati kita ambil satu teduh sejenak. Saat itu selesai, kita mau katakan Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu Yesus. Katakan semua karena anugerah-Mu. Hari ini kami ada Tuhan.
Terus makin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Kami Bapa, kami Yesus. Jadikanku hamba yang terang, selamatkan mengikut Yesus. Itulah kesukaan hati. Ku lepas semua aku itu. Tuhan saja yang mengatakannya, mengikuti Yesus, katakan dengan imanmu.
berkurang, Yesus makin bertambah lagi dunia. Ini hati kami Tuhan, ini perubahan kami Bapa. Yesus makin berkurang. Hanya satu kali selalu suara hatiku. Berkurang, Yesus makin bertambah, mengikuti Yesus. Tuhan kesukaan hati, Tuhan semua aku Kami ingin selalu mengiringmu Tuhan. Kami ingin selalu memuji dan meninggikan nama-Mu di setiap hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami ada saat ini sampai hari ini Tuhan. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami Bapa, melainkan karena kasih karunia dari-Mu Tuhan. Anugerah yang telah Kau berikan di dalam hidup kami Tuhan. Itu yang membuat kami ada sampai hari ini Bapa. Terima kasih Yesus. Kau berkati ibadah kami ini Tuhan. Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau berkati kami yang mengambil bagian dalam ibadah raya ini Tuhan. Kau berkati dari WL Singer, pemain musik, pembawa kolektan, guru sekolah minggu, terlebih-lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapa, biarkan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi buah berkat bagi kami Tuhan. Sehingga kami pulang tidak sama kami datang seperti kami datang tadi Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini doa anak-Mu Tuhan. Jika saat ini Tuhan ada saudara kami yang tidak hadir di tempat ini Bapa, Kau berkati, Kau urapi, Kau kuduskan Tuhan. Kau jaga, Kau lindungi mereka Tuhan. Tutup dengan kuasa darah-Mu Bapa. Biarkan saudara kami itu dapat hadir di minggu-minggu yang akan datang Bapa, mengisi bangku-bangku yang kosong Tuhan. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu akan digenapi Bapa melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kita mengenai bagi nama Tuhan. Bisa undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mengatakan kita ini semua lebih dari pemenang. Kita mengenai baginya. Kita mau tunjukkan dari tempat ini. Menjadi pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa darah-Nya, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Dalam segala perkara bisa dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya.
semuanya. Kita di tempat ini tidak ada pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara, kalahkan masa-masa berharga. Kita ada di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Libatkanlah pancingan, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Masih semangat memuji nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita sebagai saudara seiman. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya berbagi kasih bersama. Kadang kawan, suka duka bersama, yang bukan orang yang lemah dalam menurutnya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, satu jiwa merantau bersama. Tuhan besar tak berhenti di hadapan kita, siapkan dirimu sepanjang hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya dengan bersama. Kadang-kadang suka duka bersama, yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerahnya. Kita bertumbuh kami Tuhan, kasih mulia, kasih Tuhan. Tuhan yang besar tak berhenti di hadapan kita, siapkan dirimu sepanjang hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Apakah kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, satu jiwa merantau bersama. Tuhan yang besar tak berhenti di hadapan kita, siapkan dirimu sepanjang hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Amin. Kita bersama, tapi tidak silakan untuk duduk. Satu lagu lagi kita yang untuk Tuhan, untuk menyenangkan hatinya. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya.
Kita mau bersorak-sorai lagi. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, jikalau kita berjalan kemuliaannya, yang perhitungan, yang berharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, yang berperang bagi kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, yang selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, dalam kita. Dalam kemuliaannya, yang perhitungan, dan berharapan. Katakan salam Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, dalam kemuliaannya, yang perhitungan, dan berharapan, yang perhitungan, yang berharapan, yang perhitungan, dan berharapan. Haleluya. Silakan saudara kita duduk kembali. Kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan dan meminta untuk Mama Jo untuk membawakan persembahan. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan. Terima kasih buat harapan yang baru Bapa bagi kami. Sebentar kami akan memberikan Bapa yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Biarkan seberapa pun kami berikan Tuhan itu menjadi buah harum bagi nama-Mu. Urapi setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang tulus hatinya berikan padamu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Tak pernah
mempelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. ketika menghadapi Tuhan kehidupan ini, kami tahu Bapak, kami memerintah Yesus. Menghadapi kehidupan ini, jangan ada yang harus ku pilih. Tahu ku tak sanggup, hanyalah Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Kau akan menggendong, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janjimu seperti fajar pagi hari, tiada pernah terlambat bersinar. Aku seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Dalam janjimu seperti fajar, janjimu seperti matahari pagi hari. Saya persilakan saudara berdiri. Tiada pernah terlambat bersinar. Aku seperti sungai yang mengalir. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Sungguh Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini karena kami punya Allah yang luar biasa, sungguh dalam, sungguh besar, tak terukur oleh apapun Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mau mengimani dan mempercayai akan kebaikan dan kuasa-Mu di dalam hidup kami Tuhan, bahwa hidup kami ini yang kami jalani tidak pernah Kau biarkan sendiri. Engkau selalu menuntun, Engkau selalu campur tangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah meninggikan Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini melalui pujian penyembahan, karena hanya Engkau yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menguduskan pikiran hati kami Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami ini kami fokuskan hanya untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah benih-benih firman-Mu itu jatuh di dalam hati kami yang paling terbaik Tuhan. Yaitu paling gembur, paling subur. Sehingga firman-Mu itu menghasilkan sesuatu perubahan dalam hidup kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu hanya perkataan-perkataan firman yang membangun, yang menguatkan dan meneguhkan iman jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Haleluya. Sungguh luar biasa ya. Luar biasa ini yang dibuat-buat ya. Benar-benar luar biasa. Haleluya. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tantinya dan selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Saya mengucap syukur pagi hari ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani Bapak dan Ibu sekaligus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah anugerah yang indah dalam hidup yang Tuhan berikan, Bapak Ibu Tuhan. Baik Bapak Ibu Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Matius ya, pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Ya, Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat 15. Ya, ini ada 10 ayat ya. Kita baca berganti-gantian. Saya akan baca ayat yang ganjil dan Bapak dan Ibu ayatnya yang genap. Sudah ketemu? Ada yang masih bingung? Matius pasal 6. Ya, Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia di sana memberi judul Hal Berdoa. Amin. Ya. Sudah ketemu ya, kita berganti-gantian. Ayat pertama saya, demikianlah firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Apabila engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 14 Bapak Ibu. Mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya memberi tema khotbah saya yaitu doa yang dijawab Tuhan. Ya, sekali lagi saya mau katakan tema renungan kita adalah doa yang dijawab Tuhan. Ya, kalau kita bicara doa, Bapak Ibu, doa adalah nafas hidup orang percaya. Amin. Ya,
Yang artinya bahwa orang percaya tidak terlepas, ya, tidak bisa terlepas dengan namanya doa. Sebagaimana kita tidak bisa hidup dengan membiarkan diri kita tidak bernafas, saudara. Setiap hari kita berdoa, ya, doa makan, ya, mau kerja berdoa, mau tidur berdoa, ya, itu membuktikan bahwa doa itu sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara yang kasih Tuhan. Ya, doa memberikan peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya, karena doa itu sangat penting. Ya, Yesus pun mengajarkan sebagaimana murid-muridnya agar bisa berdoa. Dan doa Bapa kami inilah yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yesus pun, ya, kenapa orang percaya menganggap bahwa doa itu penting? Karena Yesus juga mengajarkan. Yesus memberitahukan bahwa doa itu adalah sesuatu yang penting. Amin. Bilang kanan kirinya, doa itu penting. Ya, bukan hanya makan aja, minum, saudara, tapi doa bagi orang percaya itu adalah sangat penting. Yesus pun mengajarkan hal itu kepada murid-muridnya, yang mengajarkan doa Bapa kami. Kan murid-muridnya bertanya bagaimana kami berdoa, diajarkan mereka berdoa supaya mereka bisa berdoa. Dan kita sebagai orang Kristen harus bisa berdoa, saudara yang kasih Tuhan, ya, dan harus berani berdoa, saudara, ya. Ada kalanya kita berdoa secara pribadi, ada kalanya juga kita diminta untuk berdoa di tengah-tengah perkumpulan kita. Makanya Bapak Ibu kita harus bisa berdoa, baik secara pribadi maupun saat kita ditunjuk untuk berdoa. Amin. Dan jadi jangan ketika kita berdoa jangan menolak, saudara. Kita ditunjuk berdoa jangan menolak, harus berani. Mungkin di arisan, ya, di parsel tahun, Bapak dan Ibu mendapat kesempatan untuk melayani doa apapun, ya, Bapak dan Ibu harus berani, harus bisa, saudara yang kasih Tuhan, ya. Doa adalah sarana kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Dalam doa adalah sarana kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, bagi Tuhan, ya, nggak melalui WhatsApp, nggak melalui SMS, ya, atau tulis surat kepada Tuhan. Tapi sarana kita atau jalan kita berkomunikasi dengan Tuhan itu melalui doa. Luar biasa. Dalam doa kita bisa menyatakan syukur kepada Tuhan, ya, atas semua berkat dan kebaikannya yang telah dilimpahkan pada kita. Nah, di dalam doa Bapa kami itu formatnya, saudara yang kasih Tuhan, itu sangat lengkap sekali. Karena di dalam doa Bapa kami itu di dalamnya ada unsur, saudara, mengucap syukur di dalamnya, ya. Nah, di dalam hidup kita juga, di dalam kehidupan kita, Bapak, kita bisa berdoa, dan di dalam doa itu kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar meminta saja, menuntut sama Tuhan, tetapi mengucap syukur. Ya, apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan sudah banyak menerima yang baik dari Tuhan. Amin. Dan itu yang ada di dalam doa harus kita ungkapkan itu kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk kekuatan, untuk kesehatan. Kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Kita bersyukur untuk pekerjaan, untuk usaha, untuk anak-anak dan sebagainya, saudara guys Tuhan. Kita bisa menaikkan ucapan syukur kita di dalam doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan. Jadi kalau kita datang sama Tuhan, jangan langsung tondong sama Tuhan. Tuhan, hari ini saya butuh beras. Ya, boleh saja, saudara, ya. Nah, tapi ingat, di dalam doa itu ada ucapan syukur. Datang sama Tuhan, naikkan ucapan syukur sama Tuhan. Terima kasih hari ini buat kekuatan, buat kesehatan, buat istri, buat suami, ya, buat pelayanan dan sebagainya. Ada banyak hal yang bisa kita ungkapkan kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa ucapan syukur kita. Ya, di dalam doa kita juga bisa menyatakan pujian kepada Tuhan, saudara kasih Tuhan. Jadi kalau kita, saudara, datang sama Tuhan, kita harus memuji Tuhan. Kita harus menyatakan puji-pujian kita kepada Tuhan atas kebaikannya, ya, atas segala apa yang Tuhan sudah nyatakan. Kita puji Dia, kita agungkan Dia, kita muliakan Dia, saudara. Ya, nah, kalau kita suka memuji, saudara, ya, kita terbiasa memuji pasangan kita, pasti memuji Tuhan itu nggak susah, saudara. Ya. Bilang sama suaminya, kok ganteng Pak, gitu. Tuhan juga sama mau dipuji, saudara, ya. Ya, kamu cantik mah, gitu, ya.
kamu tambah langsing mah, gitu kan, atau tambah langsung, dan sebagainya ya. Kita puji saudara, ketika kita dibuatkan kopi, terima kasih mah buat kopinya, ya terima kasih mah buat masakannya ya saudara yang kasih Tuhan. Kita puji, Tuhan juga mau dipuji saudara. Kita saja kalau dipuji, kita senang saudara, amin. Allah juga begitu, karena dia itu pribadi. Ciri pribadi itu punya perasaan, punya kehendak, saudara. Makanya di dalam Alkitab itu Tuhan itu bisa dilukiskan dia lagi sedih, ya, lagi bersuka cita, saudara yang kasih Tuhan. Dia lagi murka karena dia punya perasaan, saudara. Karena dia sebuah pribadi yang punya perasaan seperti kita. Dia juga bisa didukakan, saudara. Allah kita perlu dipuji, saudara. Ya, nggak hanya cuma kita memuji pasangan kita, memuji teman kita, saudara. Tapi kita harus memuji Tuhan. Amin. Lebih dari apapun, melebihi pujian yang kita berikan dari siapapun, saudara. Dalam doa kita bisa menyatakan penyembahan kepada Tuhan. Dalam doa kita bisa menyembah Tuhan. Ya, kita menyembah karena apa? Karena keagungannya, karena kemuliaannya, karena kebesaran yang ada pada pribadi Allah itu, saudara. Ya, sekali lagi, ketika kita datang sama Tuhan, jangan lupa dalam doa itu kita menyatakan penyembahan, menyatakan pengagungan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia, Allah yang maha luar biasa, saudara. Yang perlu kita sembah, saudara. Hidup kita ini sebagai makhluk ciptaan ini, ya, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau menjadi pribadi yang menyembah Tuhan. Dan dalam doa juga kita dapat menyampaikan permohonan kepada Allah. Nah, ini saudara. Kadang-kala orang Kristen ya berdoa sama Tuhan ini hanya satu bagian dalam doa itu yang ditekankan, yaitu dalam doa kita dapat menyampaikan permohonan kepada Allah. Hanya memohon, hanya meminta, saudara, ya. Melalui doa kita bisa menyampaikan banyak permohonan kepada Allah. Apa yang kau rindukan dalam hidup ini, engkau bisa sampaikan itu kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu, engkau meminta sesuatu sama Tuhan supaya Tuhan membela perkaramu, membela persoalanmu, pergumulan dalam hidupmu, saudara. Itu tidak salah, saudara. Karena di dalam rangkaian atau di dalam sebuah doa, isi doa itu ada di mana kita bisa menyampaikan kerinduan kita, menyampaikan permintaan kita kepada Allah, saudara. Dan yang terakhir yang saya catat, dalam doa kita bisa menghardik dan mengusir kuasa jahat, kuasa setan, kuasa iblis. Amin. Jadi di dalam doa orang percaya kita bisa menghardik, saudara. Kita bisa mengusir kuasa jahat, kuasa iblis, kuasa setan. Ini saudara yang kasih Tuhan. Jadi jangan takut, saudara. Engkau berada dimanapun, katakanlah engkau melewati satu tempat yang angker, yang mengerikan, saudara, yang ditakuti oleh orang karena banyak setannya dan sebagainya. Kita sebagai orang percaya tidak perlu takut, saudara, karena Tuhan itu yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Amin. Di dalam doa kita bisa hardik kuasa itu, kita bisa usir kuasa itu dalam nama Yesus. Nah, beberapa hari yang lalu, kemarin anak kami Kesia ikut kegiatan kemah, karena dia pengurus OSIS, saudara. Dia ikut kemah bermalam di sana. Dan waktu malam-malam itu api unggun ya, Kak. Ya, banyak yang kesurupan katanya. Nah, di situ ada 2 anak orang Kristen, ada 3. Ada 1 yang masih, yang cowok 1 kan? Oh, enggak ikut, ada 2 yang Kristen. Ya, tapi 1 ketakutan ya. Temannya kakak, adik kelas ya. Adik kelas ketakutan. Ya, dia bilang sama Kak, aku takut dan sebagainya. Akhirnya, tapi anak kami Kesia takut kan? lumayan. Tapi responnya, saudara yang kasih Tuhan, ya responnya itu beda, saudara. Ya, dia menyembah Tuhan. Ya, dia menyatakan kuasamu terlebih besar, saudara. Itu luar biasa. Saya salut sama anak saya. Adik kelasnya takut, Kak, takut. Akhirnya diajak nyanyi sama Kesia, saudara. Karena dia menyadari, dia tahu dia punya Allah yang luar biasa. Dia hanya berdoa, dia berseru sama Tuhan. Yang lain kerasukan, ya. Tapi anak-anak Tuhan gak bakal kerasukan kalau ini di dalam Tuhan, karena diproteksi oleh Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, memang di Tamblang ini setiap tahun ajaran baru bagi kasih Tuhan itu selalu terjadi seperti itu. Bahkan kesurupannya itu kesurupan massal, saudara. Baik di SMP, ya, di SMA seperti itu, saudara kasih Tuhan. Memang kuasa kegelapan itu ada.
Tapi dengan doa kita bisa hardik, bisa kita usir kuasa itu. Jadi jangan takut Bapak Ibu Saudara ya. Nah, anak-anak Tuhan jangan sampai takut sama hantu. Iya, anak-anak kecil, anak-anak remaja ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita kembali kepada tema kita pagi hari ini, yaitu tadi saya sudah sebutkan di dalam doa itu kita bisa melakukan banyak hal ya. Pagi hari ini kita kembali kepada tema itu, yaitu doa yang dijawab Tuhan. Ya, kita tadi sudah membaca satu perikop firman Tuhan ya, yang berbicara tentang doa, Bapak Ibu. Melalui pembacaan firman Tuhan hari ini kita akan belajar beberapa hal supaya doa yang kita panjatkan, yang kita sampaikan ke hadirat Tuhan menjadi doa yang dijawab oleh Tuhan. Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan rindu setiap doa kita, amin, dijawab oleh Tuhan, amin. Oleh kasih Tuhan. Tapi ada kalanya kita sudah mulai capek, ya mulai bosan, mulai menyerah dengan doa-doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Oleh karena itu nanti kita akan perhatikan di sini, saudara kasih Tuhan. Apakah ada penyebab mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Ya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang patut kita perhatikan. Ya, sebelum Yesus mengajar doa kepada muridnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh murid-murid sebelum mereka memanjatkan doanya ke hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan dengan seksama ya, satu perikop firman Tuhan itu. Jadi sebelum Yesus mengajarkan tentang doa, ada sesuatu yang Tuhan Yesus sampaikan yang perlu diperhatikan oleh murid-murid Tuhan Yesus supaya mereka ketika mereka memanjatkan doa kepada Tuhan, doa mereka bisa menjadi doa yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi doa yang dijawab oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan ya. Firman Tuhan ini kita melihat bahwa kuasa doa itu luar biasa ya. Firman Tuhan nggak usah dibuka ya, simak aja sih. Nanti boleh dicatat ayatnya biar kita nggak terlalu ini ya waktunya. Ya, firman Tuhan dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B, firman Tuhan katakan begini, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini luar biasa ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, kita ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kalau kita sudah dibenarkan oleh anugerah, oleh pengorbanan Kristus, saudara, dan kita sebagai anak-anaknya berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi melalui doa kita. Karena dengan melalui doa kita dapat menerima kuasa kesembuhan dari Tuhan. Ya, saya secara pribadi sudah merasakan itu Bapak Ibu. Ketika saya sakit, saya berdoa dengan sungguh-sungguh, saya mengalami kuasa kesembuhan. Dan ini saya alami, saudara. Ya, luar biasa di dalam doa. Karena melalui doa kita, ya, yang lemah dapat menerima kuasa kekuatan yang daripada Tuhan. Ketika kita mulai lemah, mulai lesu, saudara, nggak bersemangat, nggak bergairah dalam hidup ini karena persoalan-persoalan, karena tekanan, ya. Tantangan yang menghimpit kita, saudara. Kita minta kekuatan di dalam doa. Ada kekuatan yang Tuhan bisa berikan, saudara. Ya, karena melalui doa kita akan menerima berkat-berkat dari Allah. Saya secara pribadi menikmati, saudara, bagaimana Tuhan ya berkarya. Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan melalui doa yang saya panjatkan kepada Tuhan. Saya bisa mengalami berbagai macam pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan saya yakin dan percaya, Bapak dan Ibu, melalui doa-doa dan Bapak dan Ibu yang dinaikkan kepada Tuhan, juga bisa mengalami hal yang sama. Amin. Engkau sakit, kau datang sama Tuhan, bisa mengalami kesembuhan. Ya, engkau yang letih lesu, lemah, saudara, engkau diberikan kekuatan oleh Tuhan. Saudara, ada banyak hal yang Tuhan bisa nyatakan melalui doa. Oleh karena itu doa sangat luar biasa. Tetapi kita harus menyadari, saudara, bahwa doa itu tidak bisa dijadikan mantra bagi orang Kristen. Ya, kita jangan seperti Pak Tarno ya, dia bilang prok bin salabin prok bra jadi apa gitu kan. Ya, doa itu nggak bisa jadikan mantra, saudara. Ya, kita berdoa itu ada sebuah relasi, ada hubungan dengan Tuhan. Ya, ketika hubungan kita benar ya seperti minggu yang lalu sudah saya sampaikan, bagaimana cara membangun relasi yang benar, yang sehat dengan Tuhan, saudara. Maka ada sesuatu yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Kita tidak bisa menjadikan Tuhan itu sebagai ATM, saudara.
Ya, ini perlu saudara camkan dalam hati kita. Jadi jangan sampai kita datang sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan saat butuh saja. Kita datang seperti kita saat butuh uang tunai, saudara, kita datang ke ATM, kita gesek, saudara. Tapi ya ingat-ingat juga, kalau nggak ada di dalamnya nggak bisa kita gesek juga, saudara. Digesek-gesek sampai keluar asapnya, nggak bakalan keluar di situ, saudara. Ya, doa tidak menjadikan Tuhan sebagai mesin ATM untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi doa-doa itu yang kita panjatkan kepada Tuhan bukan sebagai sarana untuk memenuhi semua hasrat ya dan kemauan kita, saudara. Ini yang perlu kita perhatikan. Saudara kasih Tuhan, supaya doa-doa kita berkenan dan dapat dijawab oleh Tuhan. Yesus sudah memberikan petunjuk, saudara, dan etika bagaimana kita harus berdoa untuk dipahami agar doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan tadi, saudara, kita akan melihat ya beberapa petunjuk dan etika dalam berdoa kepada Tuhan supaya doa kita menjadi doa yang dijawab oleh Tuhan. Mari kita perhatikan ayatnya yang kelima, saudara. Haleluya. Ayat kelima, firman Tuhan katakan demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi hal yang pertama, saudara kasih, yang perlu kita perhatikan supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, menjadi doa yang dijawab oleh Tuhan, kita harus menjauhkan diri dari apa? Kemunafikan, saudara. Ada banyak orang, ya, ada orang yang berdoa, saudara, ya, dengan cara dan motivasi seperti ini, ya. Contoh kemunafikan dalam ayat ini adalah berdoa ingin dilihat orang dan ingin mendapat pujian dari orang lain. Oleh sebab itu mereka berdoa di tempat umum yang mudah dilihat orang, ya. Seharusnya Tuhan yang menjadi tujuan, namun bagi mereka tujuan doanya adalah pujian manusia. Doa yang seperti ini sudah pasti tidak mendapat upah atau jawaban. Jadi doa orang yang munafik ini hanya ingin dipamerkan kepada orang, saudara. Ya, ingin dilihat orang lain. Dia ingin menarik pujian, ya. Oh, dia orangnya pintar berdoa. Oh, dia orangnya saleh. Oh, dia kata-katanya bagus kalau dia berdoa. Tetapi di dalam doa orang yang munafik ini bukannya tujuannya utama dia kepada Tuhan, tapi tujuan utama dia adalah manusia. Dia ingin menarik perhatian manusia, saudara. Ya, untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan penghormatan, untuk mendapatkan pujian, saudara. Jadi mereka melakukan doanya itu seperti apa? Di rumah ibadat aja. Di rumah ibadat hebat berdoanya. Atau di tikungan-tikungan jalan, saudara. Supaya dilihat orang. Tujuannya supaya dilihat orang, saudara. Bukan berarti nggak boleh berdoa di rumah ibadat, bukan, saudara. Ini bicara tentang motivasi, saudara. Apakah motivasi kita di dalam berdoa itu benar atau tidak? Munafik atau tidak? Murni tulus atau tidak, saudara? Kalau doa yang kita panjatkan kepada Tuhan hanya ingin dilihat orang, ingin menarik penghormatan dan pujian, pengakuan dari manusia, saudara, kita tidak mendapat jawaban itu dari Tuhan. Tapi kita itu menerimanya dari manusia. Ya, oleh karena itu perhatikan saat kita berdoa, saudara, kita harus berdoa di dalam Di dalam ibadah yang luar biasa. Tetapi secara pribadi kita juga harus punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Ya, saudara, kita masuk ke dalam kamar kita, katanya, ya. Kita berhubungan dengan Bapa yang tidak tersembunyi, yang tidak kelihatan itu, saudara. Itu yang pertama, saudara, ya. Kemunafikan. Nah, di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, saudara, kita tidak hanya mementingkan kulit luarnya saja. Saudara, dilihat orang hidup kita seperti saleh, saudara, hebat, saudara, ya. Tetapi di mata Tuhan, saudara, kita tidak ada apa-apanya. Yang kita lakukan, yang kita kerjakan dalam hidup kita, mungkin bukan hanya masalah doa, tapi dalam segala apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, jangan menjadi seperti orang munafik, saudara. Hanya kelihatannya dipandang orang itu luar biasa,
hebat, tetapi kita harus mengintrospeksi diri kita. Bagaimana? Apakah kita murni apa yang kita lakukan, termasuk dalam hal berdoa ini, saudara. Kalau kita memiliki ketulusan dan kemurnian dalam doa, saya yakin dan percaya bahwa Bapa kita yang tersembunyi itu akan memperhatikan setiap seru dan doa kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Ya, yang kedua, saudara. Ya. Yang kedua, kita perhatikan ayat yang ke-7. Ya. Supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, kita harus punya pikiran, pandangan, ya, yang jangan seperti yang dikatakan seperti di dalam ayat yang 7 seperti ini, ya. Firman Tuhan katakan begini, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Saudara yang kasih Tuhan, ya. Kita perlu memahami bahwa Allah kita itu Allah yang maha tahu, saudara, ya. Jadi kunci dijawab atau tidak dijawab bukan terletak pada perbendaharaan kata yang kita ucapkan dari mulut kita. Seberapa banyak, saudara, perbendaharaan kata doa yang kita ucapkan kepada Tuhan, itu yang menjadi kunci dijawab Tuhan, bukan, saudara. Ya, nanti kalau ada seperti itu, ya, maka kita akan berlomba-lomba bagaimana kita membuat doa yang panjang supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Tidak. Tapi firman Tuhan katakan, janganlah kamu bertele-tele, saudara. Tuhan itu adalah Allah yang maha tahu. Ya, sekalipun mungkin, saudara, perkataan kita, kosakata kita, saudara, ya mungkin gak jelas didengar orang, saudara. Tetapi Tuhan itu Allah yang maha tahu. Ya, saya mau kasih contoh seperti Hana di kitab Samuel, ya, cerita Hana. Itu dia berdoa, dia menangis kepada Tuhan sampai dia hanya kumat kamit, sampai Imam Eli, ya, Imam Eli, ya, itu berkata sama dia, ya, bahwa berprasangka bahwa wanita ini sedang mabuk, saudara. Ya, karena berdoa kok cuma begitu, komat kamit begitu, ya. Nggak dengar, Imam Eli pun nggak dengar, saudara. Nggak dengar apa yang didoakan, yang disampaikan oleh Hana ini. Dia berdoa karena saking beratnya pergumulan, saking sedihnya, saking lamanya juga dia berdoa sampai habis suaranya, saudara. Karena kesedihannya itu, saudara. Dia manis tinggal komat kamitnya saja. Ya. Imam Eli bilang, kamu cukup, ya. Dia memerintahkan supaya Hana ini cukup, saudara. Gak usah meneruskan doanya lagi, saudara. Dia kiranya dia sudah mabuk, saudara. Hana bilang, aku ini wanita baik-baik, saya ini bukan wanita dursila, ya. Minum dia tidak disukai, saudara. Tapi karena perdian hatinya dia menyampaikan sesuatu sama Tuhan sampai suaranya itu nggak bisa didengar oleh Imam Eli, saudara. Tetapi apakah doanya Hana tidak dijawab oleh Tuhan? Ya, saudara. Doanya Hana dijawab oleh Tuhan. Sekalipun seorang imam nggak bisa, ya, tidak bisa mendengar, tidak bisa memahami, tidak bisa mengerti apa yang diucapkan orang yang berdoa itu, saudara. Tapi Tuhan mampu melihat kedalaman hati Hana ini, saudara, ya. Bukan berarti bahwa kata-kata yang jelas, yang baik itu nggak perlu, saudara. Tapi kembali lagi motivasinya, pemahaman kita, ya, di dalam berdoa itu. Wah, kalau saya berdoa, kata-kata saya jelas, saudara, sesuai dengan tata bahasa Indonesia, saudara, titik komanya jelas, tanda serunya jelas, doa saya akan didengar dan dijawab oleh Tuhan, bukan, saudara. Ya, jangan bertele-tele. Artinya kita harus punya pemahaman bahwa Allah yang kita sembah itu sanggup merespon, ya, segala seruan kita, saudara. Sekalipun manusia nggak begitu jelas dengarnya, Tuhan, ya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau orang yang bertele-tele, ya, doanya, ya, saudara kasih Tuhan, ya, dia punya pemahaman bahwa kalau doanya itu harus panjang, harus kata-katanya harus diulang-ulang dan sebagainya. Dikatakan dia itu tidak mengenal Allah. Ya, kita boleh, ya, menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Tapi kita harus bisa memahami dan mengerti bahwa Allah itu
Allah yang mengetahui apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Bahkan sekalipun kadang-kala kita belum menyampaikannya sama Tuhan, itu Tuhan sudah jawab. Dan saya sering, saudara kasih Tuhan, kadang-kala saking beratnya, ya, saking lelahnya, lagi capek, ya, saya nggak bisa berdoa panjang, hanya saya sampaikan dengan singkat aja. Tapi apa? Tuhan pun menjawab, saudara. Kenapa? Tuhan melihat hati, saudara, ya, kerinduan kita, kehausan kita kepada Tuhan, bahwa kita memerlukan Dia, saudara. Saya sering jawab Tuhan itu menjawab. Hanya saya berdoa singkat, saudara, karena udah capek, saudara. Ya, nggak bisa bertahan lagi untuk berdoa berjam-jam, ya, bermenit-menit hanya Tuhan tolong hal ini, saudara. Sampaikan, Tuhan menjawab, saudara. Ada kalanya kita menerima jawaban, ya, doa seperti itu, saudara. Saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan nggak selalu, saudara. Setiap permintaan, setiap pergumulan yang saya hadapi itu saya doakan dengan doa yang panjang-panjang, saudara. Kadang-kadang saya sudah capek, saya udah nggak sanggup, saya Tuhan tolong, campur tangan Tuhan dalam hal ini. Akhirnya Tuhan campur tangan, saudara. Ya, mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi kalau di sini mungkin, aduh Pak, saya belum pintar berdoa, saudara, ya. Jangan takut, saudara. Di dalam doa itu nggak perlu, ya, syaratnya itu nggak harus pintar, saudara. Mau berapa kata, saudara, berdoa juga kalau itu keluar dari hati, satu kerinduan, engkau benar-benar menaruh harapan Bapak dan Ibu kepada Tuhan, hanya satu-satunya penolong. Saya yakin dan percaya itu doa itu luar biasa, amin, berkuasa, saudara. Ya, jangan berpikir kalau Pak Ayub ini udah otomatis kalau hamba Tuhan itu doanya pasti panjang. Kadang-kadang itu juga terkapar juga bagi Tuhan, ya, saking ada kesibukan dan sebagainya, pekerjaan saking banyaknya, karena kita nggak mampu juga untuk bertahan, saudara. Ya, tapi bukan berarti kita membiarkan diri kita untuk tidak memiliki hubungan dengan Tuhan lebih intim lagi, ya. Ya, oke. Bapa di surga tidak membutuhkan banyak kata yang tidak bermakna. Tuhan lebih suka komunikasi batin yang dalam. Tahap ini terjadi komunikasi dua arah yang membangun keintiman. Keintiman inilah akan mengarahkan hati Tuhan. Sehingga walau kita tidak meminta pun Tuhan sudah memberikan apa yang kita butuhkan. Saudara, Tuhan itu lihat keintiman kita, saudara, ya. Tuhan melihat batin kita yang paling dalam bagaimana saat kita berdoa, saudara. Bukan kata-katanya, saudara. Bukan banyak atau hebatnya kata-kata yang kita ucapkan. Itu yang kedua, saudara. Ya, jangan bertele-tele. Ya, jangan merasa tertuduh juga kalau saudara capek, lelah, terus kamu hanya berdoanya beberapa menit, saudara. Ada kala kita juga nggak bisa kita hindari hal seperti itu. Pengalaman saya sebagai hamba Tuhan, saya pun mengalami seperti itu, saudara. Tapi bukan berarti Tuhan tidak memahami apa yang kita minta dalam hidup kita, saudara. Yang ketiga, saudara, supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, yaitu apa? Kita lihat ayat yang ke-8. Ya, ayat ke-8. Ayat ke-8 firman Tuhan katakan begini, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara, ya. Jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya. Kita harus mengetahui bahwa kita ini punya Bapa, punya Tuhan yang kita sebut sebagai Bapa itu adalah Bapa yang mengetahui segala keperluan kita. Saudara, bukan berarti doa itu nggak penting. Doa itu penting, saudara. Seperti kita punya hubungan dengan anak-anak kita. Kita ini tahu, saudara, apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kita. Tapi kita perlu nggak anak-anak kita berkomunikasi dengan kita? Perlu, saudara, Tuhan. Menyampaikan apa yang mereka butuhkan itu perlu, saudara. Kita juga pengen dia menyampaikan apa yang. Coba kalau bapak dan ibu punya anak, diam aja, saudara, nggak pernah berkomunikasi, nggak pernah mau menyampaikan apa sesuatu, mungkin bapak dan ibu merasa ada sesuatu yang ganjil, saudara.
Ya, seperti Bapa yang di sorga, saudara. Sekalipun dia adalah Bapa yang mengetahui segala sesuatu yang kita butuhkan, tapi bagaimanapun juga kita memerlukan kita menyampaikan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Karena Tuhan mau punya hubungan dengan kita, punya relasi dengan kita, saudara. Ya, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi yang ketiga, supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, kita tidak boleh meragukan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kalau kita berdoa, kita jangan ragu-ragu, kita jangan bimbang. Saudara, apa yang kita doakan, apa yang kita minta sama Tuhan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati kita, sanggup menolong kita. Amin. Itu kita yakin, saudara. Ya. Kita berdoa karena sadar bahwa kita sudah tidak sanggup lagi untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Kita perlu bantuan dari Tuhan, ya, untuk menolong kita. Namun dalam prakteknya disadari atau tidak, seringkali kita berdoa dalam keraguan. Ya. Banyak anak-anak Tuhan, banyak orang Kristen yang berdoa, ya, untuk masalahnya, untuk pergumulannya. Habis itu dia mulai, kalau orang Batak, rimang-rimangin lagi, ya. Benar nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa nggak Tuhan akan menolong saya? Ya, dia mulai meragukan. Ya, doa harusnya merupakan kesadaran bahwa kita punya Allah yang mampu dan bersedia menolong kita. Saudara kasih Tuhan, ada banyak, saudara. Kalau disaksikan di dalam kehidupan saya sebagai pribadi, sebagai hamba Tuhan, ada banyak sudah doa-doa yang Tuhan jawab di dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan. Ketika saya sakit, saya berdoa tadi saya sakit, saya mengalami kesembuhan. Ketika saya dalam hal kekurangan, saya nggak punya apa-apa, ketika berdoa Tuhan berikan jalan keluar dengan cara yang ajaib, saudara. Ya, enggak langsung Tuhan itu turunkan uang dari atas, saudara. Tiba-tiba ada aja yang Tuhan kita dihubungkan dengan orang yang mau memberkati hidup kita, saudara. Mau memberkati pelayanan kita, saudara. Itu dengan cara-cara yang ajaib, saudara. Yang kadang-kala tidak pernah kita pikirkan, saudara. Ya, tapi saat kita mendapat pertolongan, kita berdoa sama Tuhan. Tapi kita nggak bisa dikte caranya Tuhan menolong kita. Nah, cara Tuhan itu luar biasa. Kadang-kadang di luar batas kemampuan dan pemikiran kita. Kalau kita berpikir sebagai manusia, aturannya cara keluarnya seperti ini, cara A. Tapi Tuhan bikin cara C, saudara. Kadang-kadang kita terperangah, luar biasa. Oh, begini cara Tuhan memberkati. Oh, cara ini Tuhan menolong. Oh, dengan cara ini Tuhan menjawab doa kita. Nah, di dalam Alkitab juga sama, saudara. Ada banyak contoh, ada banyak doa-doa yang sudah dijawab oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita memperhatikan 3 hal ini, saudara. Ya, yang pertama tadi, supaya kita apa? Memperhatikan supaya kita tidak ada kemunafikan dalam diri kita. Ya, saudara, kita hanya mementingkan tampilan luar kita, tapi kita tidak mementingkan tampilan dalam kita, kemurnian kita, ketulusan kita di hadapan Tuhan. Jangan, ya. Kita harus menjauhkan kemunafikan kita. Jangan seperti orang ahli Taurat, orang-orang Farisi yang ingin dipuji, ya, ingin dihormati. Hanya sebatas itu, saudara. Yang kedua, kita harus mengerti bahwa doa yang dijawab Tuhan itu bukanlah doa yang dinaikkan dengan cara bertele-tele, dengan banyaknya kata baru dijawab oleh Tuhan. Tapi bagaimana kedalaman hati kita, ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah kita tidak boleh meragukan kuasa Tuhan. Ketika kita berdoa, kita harus dengan yakin dan percaya, saudara. Ya, tadi kan di dalam Yakobus tadi, kalau doa orang benar dinaikkan dengan yakin, saudara, itu besar kuasanya. Jadi iman, saudara. Yesus dalam pelayanannya pernah menegur, ya, orang-orang yang kurang iman, ya. Murid-murid Tuhan Yesus pernah ditegur. Mereka bilang, ini kenapa kami tidak bisa mengusir setan-setan ini demi namamu? Karena kamu kurang percaya, saudara. Ada banyak orang-orang yang ditegur, saudara, karena mereka kurang percaya. Nah, kita di dalam hidup kita, mari, saudara, kita harus punya iman yang teguh dalam Tuhan. Amin. Di dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, ya, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang sanggup
menolong kita. Haleluya. Inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan siang hari ini, kiranya bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Ya, saya mau undang Pak Parmin untuk maju ke depan. Nanti tolong siapkan laguku yakin saat kamu firman. Ya, kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan ini, saudara kasih Tuhan. Kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan itu Allah yang luar biasa. Di mana ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka Dia sanggup menjawab doa kita. Dia bukan hanya Tuhan yang sanggup mendengarkan doa kita, saudara, tetapi Dia juga Allah yang sanggup menyatakan kuasanya untuk menolong kita. Amin. Tapi ingat, seperti firman Tuhan yang saya sampaikan minggu yang lalu, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong kita, bukan kurang tajamnya Tuhan mendengar suara kita, tetapi yang menjadi penghalang antara aku dan engkau adalah segala kejahatanmu, segala dosamu. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, hari ini, mari kita datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mau melepaskan setiap penghalang-penghalang itu, supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita semua bangkit berdiri, kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau berfirman. Sayangnya Emmanuel yang berulang tahun untuk maju ke depan ya. Saya ditentukan oleh perkataanmu. Sini sayang, depan. Nanti didoain ya, berdiri sendiri ya. Aman menjaga hubungan hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan di Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat sambil kuingkat. Tuhan sekarang lagi kuingkat. Diangkat dan dikuingkat. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Oleh karena itu hari ini melalui kebenaran firman-Mu, kami diajar bagaimana supaya doa-doa kami bisa dijawab oleh Tuhan.
supaya kami menjauhkan kemunafikan dalam diri kami, dalam hidup kami, menjauhkan diri kami, mengubah paradigma pemikiran bahwa doa yang dijawab itu dengan banyaknya kata. Tuhan tidak membutuhkan perkataan-perkataan yang banyak untuk memahami setiap seruan dan doa kami. Engkau tidak membutuhkan perkataan yang bertele-tele untuk doa yang Tuhan jawab. Tapi Tuhan merindukan bahwa setiap doa, setiap kata itu keluar dari hati kami, Tuhan, yang paling dalam, hati yang paling tulus, hati yang paling murni, bahwa kami berharap kepada Tuhan. Dan melalui kebenaran firman kami diajar Tuhan, supaya kami tidak meragukan sedikit pun akan kuasa Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mau berkata bahwa bukan tanganmu yang kurang panjang, bukan pendengaranmu yang kurang tajam untuk mendengarkan seru doa kami, tetapi yang menjadi penghalang itu adalah karena kejahatan dan dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau lepaskan, kami mau bebaskan hidup kami dari semua penghalang-penghalang yang menghalangi doa kami untuk dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, mau berdoa buat umat-Mu di tempat ini, apapun yang menjadi pokok doa dalam hidup mereka. Mereka yang merindukan keturunan dalam hidup mereka, Tuhan sanggup memberikan keturunan ilahi dalam hidupnya. Dengan iman mereka Tuhan meresponi firman-Mu. Mereka yang memerlukan keuangan, Tuhan juga memberkati, memberikan campur tangan. Tuhan memberkati dengan limpah berkat keuangan, berkat kesehatan, berkat kesembuhan, kekuatan, dan apapun yang diminta oleh anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh Tuhan jawab, Tuhan. Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman. Biarlah Roh Kudus terus berkarya dalam hidup mereka, supaya meneguhkan, bahkan memeteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Supaya kami tetap pegang teguh iman kami dalam Tuhan, bahwa Tuhan kami adalah kuat berkuasa untuk menjawab setiap doa kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya ambil mulia teman-teman diberkati dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selagi Dia masih berkenan ditemui. Amin. Ya, berarti ada waktunya Tuhan tidak berkenan kita temui. Dan itu yang paling membahayakan. Ya, puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu yang boleh hadir pada ibadah kita siang hari ini. Ya, dengan penuh sukacita kami menyambut jemaat yang setia boleh datang beribadah di tempat ini. Terus setia supaya Tuhan terus memberkati kita dalam kehidupan kita. Selamat datang juga buat jemaat yang baru pertama kali hadir. Saya baru pertama kali hadir, kenal, sudah sering lihat tapi baru pertama kali ini hadir. Boleh Ibu siapa? Boleh berdiri. Ibu siapa? Ibu Bianca. Ibu maksudnya Ibu Angga, Ibu ini Boris Simanjuntak. Bapak Silalahi, ya. Selamat datang Ibu Silalahi. Bianca, boleh dong kasih salamnya, boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, selamat datang dari Bianca di tempat ini. Ya, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ya, terima kasih buat Ibu. Ya, Ibu Silalahi, Boris Simanjuntak. Puji Tuhan, ya kita bersyukur, terima kasih, selamat datang dan selamat datang nanti kembali. Ya puji Tuhan, hari ini kita sudah dilayani oleh Bapak Gembala di Firman Tuhan, Ibu Friska Nainggolan di WL, Bapak Armin di musik, dan doa syafaat nanti oleh Ibu Novalina, di sekolah minggu oleh Kak Yulinda dan saya sendiri. Kegiatan kita sepanjang minggu ini yang pertama ada Rabu Ceria. Untuk hari Rabu, Bapak Ibu jangan lupa untuk membawa anaknya kepada Tuhan. Walaupun kelihatannya mereka masih kecil, anak saya recokas segala macam, bawa saja, biarkan mereka bermain. Ya, mereka akan mendengarkan firman Tuhan, nanti mereka akan mengerti. Ya, hari Rabu, kemudian ada hari Rabu ini ada permintaan tapi nggak datang ya hari ini. Kita ada kul yang kedua itu di keluarga Bapak Siagian Borusitorus di blok G1 ya.
atau di rumah Mama Jennifer. Itu diadakannya hari Rabu setelah ibadah kul. Karena kita mau sama-sama berdoa buat mereka yang dia akan mengantar mamanya untuk ke Kalimantan dan mereka melalui kapal laut untuk berangkatnya. Kita nanti akan berdoa bersama-sama untuk keberangkatan mereka. Ya puji Tuhan. Kemudian hari Jumat ada kul di keluarga Sirait, Baru Pandiangan di Sukamulya, Sukatani. Kemudian hari Sabtu ada Junior Church. Ya mohon maaf kemarin buat anak-anak Junior Church yang boleh sudah datang, kami mohon maaf. Ya karena seperti mengejar waktu rasanya. Tapi rasanya waktu itu nggak bisa dikejar. Ya semakin dikejar semakin pergi dia jauh. Ya mohon maaf karena kemarin memang ada doa gembala-gembala kul di Mitra 10. Mohon maaf ya Ibu Sitorus ya, sudah antar ke Cawangina tapi mohon maaf. Ya puji Tuhan, di gereja jam 4 sore, kemudian ada 1 jam 6 sore hari Sabtu. Untuk hari Minggu Bapak Ibu, ya nanti Ibu Silalahi, Bu Rumah Junta, Mama Bianca kalau mau ikut boleh daftar setelah ini. Untuk hari Minggu kita tidak ada di tempat ini untuk ibadah, maksudnya hari Minggu karena kita akan sama-sama beribadah untuk ulang tahun GBI BBB yang ada di Rawalumbu, dan kita kan sama-sama kebaktian Padang atau ibadah Padang. Itu kita berangkat dari tempat ini jam 7 pagi. Jadi Bapak Ibu hanya siapkan untuk tiket masuk. Itu anak di atas 5 tahun sampai kelas 6 itu 10.000, yang dewasa itu 15.000 untuk transport tidak perlu. Tapi tolong ya datanya secepatnya masuk. Itu sampai hari ini saya hitung itu yang dewasa itu ada 15 orang, yang anak-anak itu 14 orang. Ya sampai hari ini yang saya hitung, mudah-mudahan tidak berkurang tapi bertambah gitu ya. Pak Gembala mulai lihat saya. Ya puji Tuhan. Terus nanti kita berangkat dari sini jam 7. Jadi hari Minggu mohon Bapak Ibu tidak ada ibadah ya, tapi kita akan ibadah bersama-sama di Wisma Brandita itu di Kampung Sawah. Ya saya juga belum pernah ke sana, tapi yang sudah pernah ke sana mungkin Ibu Utapaya sudah pernah ke sana dan mungkin juga pernah tinggal di sana. Kemudian jangan lupa kita pakai dress code-nya hijau ya, enggak hijau, nuansa hijau ya. Kan saya adanya hijaunya kembang-kembang nggak apa-apa, nuansa hijau. Boleh kaos, boleh kemeja ya. Celananya kemarin kita kesepakati kalau ada jeans kita pakai jeans ya supaya lebih nyentrik. Kalau Ibu Gembala Kul 2 atau pendoa syafaat kita bilang gimana Kak kalau semuanya pakai sepatu kets gitu ya. Ya biar kelihatannya muda kayak anak SMA, ya anak SMP mungkin ya. Tapi itu keren. Ya puji Tuhan. Kemudian mengucap syukur buat hari ini yang berulang tahun ada adik kita Immanuel Putra Sitorus. Bapak Ibu kalau masih ada yang berulang tahun sepanjang minggu ini, boleh nanti kita sama-sama berdoa ya. Jangan malu untuk mengungkapkannya, jangan sampai lewat ya. Berdoa juga untuk tempat ibadah kita, Mulia Permanen di Blok E, terus kita doakan Tuhan berikan. Nah, hari Sabtu Bapak Ibu, hari Sabtu tanggal 20 Agustus minggu ketiga itu ada baptis selam-selam. Biasanya dibuatnya di kolam renang Tajimalela ya. Bapak Ibu yang rindu untuk dibaptis selam, mohon untuk menghubungi gembala atau mungkin juga gembala kulnya atau yang lain ya, supaya nanti kita boleh sama-sama ya. Jangan ragu untuk dibaptis selam karena kita tidak mengajarkan yang sesuatu yang tidak benar, tapi sesuai dengan teladan Tuhan Yesus. Dan sekalian ya, itu ada tugas dari GBI Lewikal untuk doa fajar ya. Jadi bersyukur kalau masih Tuhan percayakan. Kembali katakan, melayani itu bukan satu kesempatan, tetapi satu keharusan. Amin. Iya. Jadi bukan ada kesempatan, saya ambil kesempatan ini untuk melayani, tidak ya. Tapi satu keharusan buat kita untuk melayani. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu yang rindu untuk penyerahan anak, baptisan dan juga konseling boleh menghubungi gembala di tempat ini. Puji Tuhan, demikian warta jemaat kita hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada pendoa syafaat. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan memasuki doa syafaat kita. Sebelumnya sebentar kita angkat pujian dulu untuk yang remnya aja ya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Karena saya menangkap tadi firman Tuhannya sungguh luar biasa ya. Bagaimana kekosongan dalam hidupmu, tidak pernah kamu merasakan kekuatan kedamaian karena kamu tidak pernah berdoa. Karena saya tangkap itu karena kamu gak pernah berdoa.
bagaimana kamu bisa mendapatkan jawaban dari pergumulan masalah dalam kehidupanmu. Karena kamu nggak pernah menaikkan doa, gimana kamu mau menerima jawaban dari Tuhan kalau kamu tidak pernah berdoa. Dan kalaupun kamu berdoa, benar-benar kamu berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan tidak doamu jangan yang memuaskan hawa nafsumu. Karena Tuhan tahu apa yang Tuhan butuhkan dalam kehidupanmu. Saya tangkap itu. Itulah. Jadi doa yang benar-benar Tuhan tahu apa Tuhan yang akan Tuhan taruh dalam hidup kita. Tuhan rindu dalam kehidupan kita. Tuhan itu yang diinginkan Tuhan dari kita. Bukan doa yang memuaskan hawa nafsu kita. Tuhan memberkati. Dan saya sangat bersyukur dengan doa. Kita terus berdoa. Selama ini kurang berdoa ya. Kurang berdoa. Jawaban doa akan kita dapatkan pada saat kita sering berdoa. Dimana kita mau melihat bisa terjadi, kalau kita nggak pernah berdoa, nggak menaikkan doa di hadapan Tuhan. Apalagi secara jam khusus pribadi sama Tuhan. Saya juga benar, saya merasakan kalau kamu setia berdoa, nggak mungkin Tuhan nggak jawab doa. Salah satu aja pasti Tuhan jawab. Dan saya tutup terus saya ingatkan Tuhan supaya saya belajar kembali bangkit untuk berdoa. Saat sibuk pun saya tetap datang sebelum belajar untuk pagi datang menaikkan doa saya. Karena Tuhan tahu, karena dia bilang kenapa seorang hidup orang percaya hanya doa. Karena itu aja yang bisa mengikat kita dekat sama Tuhan. Berdoa dengan sepenuh hati. Kita saat ini kita akan berdoa untuk siapa, untuk semua orang-orang yang kita kasih, untuk bangsa kita, untuk keluarga kita, untuk gereja kita, untuk orang-orang sekeliling kita. Kita akan naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kita mau katakan tiada yang mustahil bagi orang yang percaya, karena Roh Allah akan bekerja, bisa Tuhan akan menyatakan. Katakan tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan bila Roh Allah turut bekerja. Katakan tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan ternyata bila Roh Allah turut bekerja, yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Segala yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Haleluya, benar Tuhan, benar Tuhan. Karena Roh Allah turut bekerja bagi setiap orang percaya Tuhan. Karena Roh Allah turut bekerja bagi setiap orang yang percaya, orang-orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja, turut bekerja ya Tuhan. Di tempat ini ya Tuhan, berkati setiap kami Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu yang sungguh menguatkan kembali iman kami ya Tuhan, harapan kami, mengingatkan kami untuk tetap setia berdoa ya Tuhan, untuk setia menaikkan doa kami Tuhan, seruan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, buat tempat ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh merasakan sukacita-Mu, kekuatan baru ya Tuhan. Di
saat kami tak berdaya Tuhan, di saat kami tidak punya harapan Tuhan, di saat kami kehilangan jawabannya Tuhan, kami percaya saat datang ke tempat ini kami kembali dikuatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat firman. Terima kasih buat urapan yang baru Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, terus Tuhan Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kami tidak kuat tanpa Engkau Yesus Tuhan. Engkaulah harapan kami, Engkaulah jawaban kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan untuk melangkah dalam setiap hidup kami Tuhan. Setiap aspek hidup kami Tuhan Engkau rancangkan ya Tuhan. Jalan yang terbaik ya Tuhan. Apapun saat ini yang kami alami Tuhan, baik pergumulan ya Tuhan, persoalan dalam hidup kami Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sebab Engkau mengasihi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Bapa yang baik. Kami bersyukur buat cuaca hari ini. Kami bisa beribadah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan saat ini Tuhan kami akan menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, doa-doa orang yang benar, doa-doa orang yang percaya bila dengan yakin didoakan saat ini. Kami menerima besar kuasa-Mu, mujizat dinyatakan Tuhan. Kebangkitan terjadi bagi semua ya Tuhan. Jemaat-Mu yang saat ini Tuhan yang datang ya Bapa, yang berbeban berat, letih dan lesu ya Tuhan. Mungkin saat ini banyak yang kami alami Tuhan, kelelahan. Bahkan pergumulan yang masalah yang kami hadapi, kami percaya Tuhan. Tuhan turut campur tangan di dalamnya Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong hidup kami. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan. Orang percaya mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat syafaat bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami terus berdoa buat bangsa kami Indonesia, pemulihan terjadi ya Tuhan. Pemulihan terjadi buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Ampuni bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami mengasihi bangsa kami Indonesia, di mana kami berdiri atas bangsa kami, di mana kami lahir di bangsa Indonesia Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, biarlah terus Engkau nyatakan pemulihan keamanan buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa buat para pemimpin-pemimpin kami, buat para Presiden Widodo beserta wakilnya. Dan juga kami berdoa untuk menteri-menteri yang dari atas pemerintahan atas sudah sampai ke bawah Tuhan. Engkau memberkati kehidupan para pemimpin-pemimpin atas bangsa kami, supaya mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan. Engkau memberkati setiap pemimpin kami ya Tuhan, supaya memandang yang dari bawah ya Tuhan, mensejahterakan ya Tuhan masyarakatnya ya Tuhan. Irabatakan nasyikaralaba, kami rindukan juga terus terjadi ya Tuhan, hujan pemulihan, pertobatan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan atas bangsa kami Indonesia, jiwa-jiwa yang mengenal Engkau Yesus Tuhan, mengaku dengan mulut mereka ya Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat mereka yang hidup. Biarlah melalui setiap kehidupan orang percaya, anak-anak Tuhan yang ditempatkan di berbagai pemerintahan ya Tuhan, berbagai sekolah-sekolah, berbagai tempat instansi pekerjaan ya Tuhan. Biarlah anak Tuhan membawa pengaruh yang baik, teladan yang baik. Nama Tuhan Yesus dimuliakan bagi setiap anak-anak Tuhan yang ditempatkan berbagai macam daerah ya Tuhan. Di setiap tempat pekerjaan mereka ya Bapa, memuliakan nama Tuhan. Di setiap sekolah-sekolah, nama Tuhan Yesus ditinggikan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga menaikkan doa syafaat kami buat para pemimpin-pemimpin atas gereja kami, Lewi ya Tuhan, yang ada di Cibubur, Jakarta, Bekasi dan sekitarnya. Kami berdoa ya Tuhan buat ketua BPH kami, buat Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham. Kami juga berdoa buat ketua BPD Bekasi, Pendeta Sahala Nenggolan. Kami juga berdoa Tuhan menopang buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Niko Nyotora Hajo. Kami juga berdoa Tuhan ketua layang 1H kami, yaitu Bapak Pendeta Budianto Totong, dan juga gembala senior kami Mitra 10 Cibubur, yaitu Bapak Pendeta Dharma Rawatan. Kami juga berdoa buat gembala lokal kami yang ada di DBIBB Bekasi Bumi Baru Tuhan, jembatan 9, yaitu Bapak Noah Binti. Sekaligus ya Tuhan, kami berdoa di tempat ini, Bapak yang menggembalakan kami, gembala kami ya Tuhan, Bapak Ayub Karsumat. Kami bersyukur ya Tuhan, setiap pemimpin-pemimpin yang Kau tetapkan atas bangsa kami Indonesia, yang Kau tetapkan ya Tuhan atas setiap berbagai daerah Jakarta sekitarnya Tuhan. Kami percaya itu semua campur tangan Tuhan di dalamnya. Kau urapi setiap pemimpin kami dengan hikmat kewahyuan yang luar biasa. Kau memberikan
roh yang luar biasa, kemampuan hikmat yang luar biasa buat setiap hamba-hambamu yang dipercayakan, agar mereka tetap setia mengasihi Tuhan, menggembalakan jiwa-jiwa yang terhilang, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh melihat nyata kemuliaan-Mu Tuhan. Bangsa Indonesia dipenuhi roh-Mu Tuhan, bangsa Indonesia mengenal Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk ibadah kami Tuhan. Satu minggu sepekan ini untuk jadwal ibadah. Kami berdoa Tuhan, buat Rabu Ceria, buat pelayanan anak yang 4 sore tiap hari Rabu. Kami juga berdoa untuk kegiatan kul kami 1, 2, dan 3. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh melihat keajaiban itu terjadi Tuhan. Pekerjaan Tuhan dinyatakan untuk pelayanan kul yang boleh ada Tuhan. Boleh setia kami mengasihi dan melayani Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami melakukannya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Yesus Tuhan. Karena kami tahu dengan apakah kami bisa balas kebaikan Tuhan dengan hidup kami Tuhan. Kau pakai menjadi alat-Mu yang luar biasa Tuhan untuk membawa mengabarkan berita Injil bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sucikan kuduskan kami setiap kami ambil bagian dalam pelayanan-Mu Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkaulah yang menjadi kekuatan harapan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap kul-kul yang ada ya Tuhan. Berkati juga kami rindukan ada kul baru yang boleh dibukakan Tuhan. Kami boleh melihat nyata kuasa-Mu bekerja saat para anak-anak-Mu Tuhan, para pelayan-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu setia. Tuhan percayakan yang lebih lagi yang terbaik ya Tuhan. Buat Karanganyar ini Bapak, kami rindukan terus pemulihan terjadi buat Karanganyar Tuhan. Apapun saat ini yang mengalami persoalan sulit dalam pekerjaan ataupun di dalam masalah rumah tangga, Tuhan kami tahu, Tuhan kami tahu Tuhan Kau yang memulihkan keadaan hidup. Karanganyar ini Tuhan penuh kasih-Mu kemuliaan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk kerinduan kami Tuhan, gereja-Mu di tempat ini Tuhan, untuk tempat yang lebih baik lagi, yang permanen ya Tuhan, tempat ibadah yang layak ya Tuhan, yang lebih lagi diperluas ya Tuhan, di mana kami boleh melihat ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang Tuhan hadirkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat tempat satu unit yang kami dapatkan di Blok E ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan yang menyediakan, kami percaya tidak ada satupun orang yang merusak ya Tuhan. Dan kami imani dengan percaya kuasa-Mu bekerja Tuhan. Dan setiap kehidupan orang percaya Tuhan, Kau berikan tempat yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, buat hari ini pagi ini kami sungguh boleh merasakan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, saat kami keluar dari tempat ini, kami mengalami kuasa-Mu, kami mengalami hadirat-Mu Tuhan, kami mengalami pencerahan kuasa hati kami Tuhan diubahkan. Kami boleh melihat kedaulatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terus Roh Kudus ingatkan kami untuk kami melakukan firman dalam hidup kami, dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terus kembalikan kami di minggu yang akan datang Tuhan, tetap setia mengasihi dan beribadah kepada-Mu Tuhan. Karena Kau layak dipuji dan dimuliakan di dunia ini. Terima kasih Bapa. Dan kini saudaraku, mari sama-sama kita berdoa. Kita menaikkan doa Bapa kami yang seperti Tuhan ajarkan kepada umat-Nya. Sama-sama kita ucapkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu ini kasih Tuhan kita semua bangkit berdiri. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Lalu siang hari ini kami boleh mengakhiri Tuhan ibadah kami boleh merasakan pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam sepanjang ibadah ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah memberkati setiap kami. Tuhan sudah melawat setiap kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan pulang, kiranya Tuhan melindungi dalam perjalanan kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat, biarlah umat kembali dengan membawa berkat Tuhan. Mereka diberkati rumah tangga mereka Tuhan, diberkati pekerjaan mereka, diberkati anak-anak mereka, diberkati seluruh aspek hidup
kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami rindu. Sebelum kami pulang, kami menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkat tanganmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang sempurna, yang melimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, penyertaan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.